Deretan mobil mewah dari berbagai merek bergengsi ini terparkir di sebuah garasi rumah milik seorang konglomerat yang asetnya mencapai puluhan triliun rupiah. Alun Yosef atau lebih dikenal dengan Yusuf Hamka adalah pemilik di balik mobil-mobil mewah ini. Tak hanya itu, ia juga memiliki beberapa hotel mewah di Indonesia dan juga memegang jabatan penting sebagai komisaris di beberapa usaha Salim Group. Namun, Yusuf Hamka lebih dikenal melalui bisnisnya di sektor jalan tol. Mengendarai mobil bercorak oranye, Yusuf Hamka mengajak saya menyusuri salah satu tol miliknya, Tol Depok Antasari. Dan kami pun berhenti di salah satu masjid yang dibangun olehnya dan dikenal dengan Masjid Babah Alun. Kehadiran sosok sederhana ini langsung menarik perhatian warga. Yusuf Hamka berbagi cerita mengenai bagaimana ia mulai membangun bisnisnya. 2011 akhir ada temen yang ngajakin, mau nggak kalau dimasukin jadi dirut di mana, jalan tol. Terus dia bilang, dia malah yang minta tolong deh lu jadi dirut katanya. Karena ini naga-naga, yang penting jangan suruh saya korupsi ya, jangan suruh saya nyolong, saya mau. Bapak ini dikenal sebagai Raja Tol Indonesia. Bagaimana dengan gelar tersebut? Apakah sudah merasa Raja Tol di Indonesia? Nggak buat saya bangga tuh, karena saya bukan raja. Tapi makanya selalu humble, selalu bisa bawa diri, insya Allah sukses. Karena Allah juga suka sama orang yang humble kok. Setelah menyusuri Tol Depok Antasari dan berbincang banyak mengenai bisnisnya, Yusuf Hamka mengajak saya bernostalgia ke tempat ia menghabiskan masa kecil hingga remaja, yakni di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sini. Nah, Oh, ini. masih ada. Dulu mamanya jual es mambo, dia masih muda. Di sekitar kawasan Pasar Baru, Yusuf Hamka pun mengenang momen-momen masa kecil dan remajanya. Mulai dari tempat ia menjajakan es mambo hingga masa-masa kenakalannya bersama teman-temannya. Ini di jangan sempit, dulu sempit kayak gini juga. Dulu Kang, sini. Isi, Pak. Terbuka, jadi terbuka begini kita jongkok begini. Sambil ngobrol ya, Pak? Iya. Sambil ngobrol. Bisa ngobrol, sebelahan nggak ada pintunya ya. Yang mana nih, Pak, rumah Bapak? Zaman dulu. Dulu rumah, sekarang saya udah bangun ruko. Dulu rumah masih kumuh, dulu depan belum aspal, mesti tanah merah. Ini sekarang ya kumuh lah, tapi mendingan udah jadi ruko, coba aja lihat. Tapi udah nggak ditempatin jadi kantor buat ponakan saya ini. Meski menyandang sebutan Raja Jalan Tol dan konglomerat, Yusuf Hamka masih sering mengunjungi Pasar Loak dan berburu barang-barang unik. Abah kan penghasilannya sehari miliaran. Kok masih mau nih ke Pasar Loak nih beli barang-barang bekas ke pasar langsung? Bukan barang-barang bekas, barang-barang yang susah dicari di mal-mal, di toko-toko yang beneran hari libur kebutuhannya saya ada. Sehingga kita bisa saling berbagi. Ini kan kita menghidupkan UMKM. Iya kan, pasar luar ini kalau bukan kita yang beli siapa? Nungguin orang satu persatu susah. Yusuf Hamka tak lupa, di setiap tempat yang didatangi, acap kali ia selalu membantu warga yang membutuhkan. Sehatnya? Sehat, Pak. Yusuf Hamka pun masih sering mencicipi makanan pinggir jalan. Sikap kedermawanan dan kesederhanaan ini menjadi ciri khas dirinya yang tampil begitu apa adanya.
Ini dia, kediaman milik Yusuf Hamka, tempat di mana ia menghabiskan waktu bersama keluarganya. Terlahir dari keluarga sederhana dan sempat bercita-cita menjadi tukang parkir, kini ia tinggal di kawasan elit ibu kota. Ini bekas pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. Iya kan? Kalau ini putra saya, Yang pertama. yang putra pertama, Faisal Hamka, ini Fitria Yusuf, ini Farid. Ini ya, itulah pedagang es mambo yang dulu gitu. Anak kampung Ya, anak kampung ya. Tapi Allah kasih rezeki kota kan lumayan juga kan gitu. Ada nggak sih, Bah, mobil paling bersejarah? Ada nggak sih yang menemani dari hidup susah sampai sekarang udah jadi konglomerat? Yang mana nih, Bah? Yang ini nih, yang Toyota Forte ini. Hmm, Ini sudah membawa nganterin anak saya, tiga-tiganya sampai jadi sarjana semua, diantar sekolah, nganterin istri saya ke pasar, kadang-kala juga nganterin saya. Jadi almost 20 years lah, 20 tahun nih mobil. Buya Hamka seorang yang welas asih dan bijaksana. Dalam ceramahnya sejuk, dia selalu mengatakan kepada saya, "Nak, harta yang kamu makan akan jadi kotoran. Harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau rebutan. Tapi harta yang engkau sedekahkan akan menjadi tabungan yang paling abadi di hari nanti." Kegemilangan dan kekayaan yang diraih Yusuf Hamka tak membuatnya menjadi kacang lupa pada kulitnya. Ia tahu di mana ia berpijak dan dari mana dirinya berasal. Berbagi kepada sesama dan membantu mereka yang membutuhkan menjadi prinsipnya. Kesederhanaan melekat pada seorang Yusuf Hamka meski ia berada dalam deretan konglomerat Indonesia.